Dan wajar juga makin hari makin cerdas ini sahabat Zaid karena muamalahnya dengan Al-Quran. Ya, muamalahnya dengan Al-Quran. Hari-hari dengan wahyu, namanya aja katibul wahyi ya. Nah, ini salah satu isyarat gitu bahwa orang itu yang dekat dengan Al-Quran itu pasti cerdas. Pasti cerdas. Ya. Ini satu di antara cerita ribuan sahabat mungkin ya yang kecerdasannya itu begitu brilian. Kalau mau ditanya bukan karena latar belakang tempatnya ya gurun pasir. Bukan karena makanan juga, oh ini mungkin makannya banyak keju, mungkinnya enggak juga. Makanan standar, makan kurma, tapi karena muamalah dengan wahyu, maka kecerdasannya itu luar biasa. Bahkan yang dahsyatnya lagi, sahabat yang mulia ini, kalau beliau itu ngomong, itu bisa membuat banyak orang ridho. Ya. Jadi omongannya itu teduh ya. Terus kalau beliau memutuskan satu perkara, itu ridho. Banyak sekali hal-hal yang hampir saja rusak atau hancur itu bisa diselesaikan. Contoh mungkin kalau bahasa kita sekarang ada suami istri yang sedang cekcok gitu ya. Sedang cekcok, sedang rame, hampir aja cerai. Sahabat ini datang lalu mengucapkan hanya beberapa kalimat saja langsung membuat keluarga ini rukun lagi. Masya Allah. Dan wajar karena muamalahnya dengan wahyu. Ya, yang ditulis dan yang dibaca hari-hari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga berpengaruh dengan kalimatnya. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau kita ngomong kadang-kadang datang ke keluarga yang harmonis-harmonis saja, kita datang kita ngomong mau cerai itu dia. Nauzubillah min dzalik. Enggak. Ini guyonnya ya. Tapi ini sahabat yang mulia itu Masya Allah, yang mau cerai tiba-tiba beliau datang ngomong rukun. Dan ini terbukti ya, yang paling berpengaruh buat sejarah kita ketika terjadi permasalahan di Sakifah Bani Sa'idah di saat Nabi SAW wafat. Hampir saja terjadi perpecahan di antara umat gitu ya. Hampir saja terjadi perpecahan di antara umat sepeninggal Nabi SAW. Datang Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berbicara beberapa kalimat, semua yang hadir di situ tuh ridho. Masya Allah. Ini muamalah dengan Al-Quran. Nah, ada momen yang luar biasa yang ada pada beliau di saat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Banyak orang murtad, banyak nabi palsu, sehingga banyak peperangan yang terjadi pada masa itu untuk memerangi orang murtad dan memerangi nabi-nabi palsu itu tadi. Sehingga konsekuensinya banyak kaum muslimin yang syahid, gugur, wafat. Dan ketika dicatat siapa yang wafat, membuat Umar bin Khattab kala itu agak sedikit takut ya. Kenapa? Karena banyak yang wafat ini para penghafal Quran. Ini kalau nanti perang lagi, wafat lagi. Padahal kala itu Al-Quran belum dibukukan. Sampai Nabi meninggal itu tidak ada Al-Quran dibukukan. Semua disimpan di hati masing-masing kaum muslimin, dihafal. Ya. Makanya menghafal itu kan tercatat, fulan menghafal, dapat sertifikat, dapat sanad gitu ya. Fulan menghafal. Oh ini kok yang menghafal yang wafat semua, yang syahid, yang gugur semuanya. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar kala itu yang menjadi khalifah, mengusulkan agar Al-Quran ini dibukukan, ya, dicatat ulang. Karena kalau tidak, bisa punah ini dengan wafatnya para penghafal Quran. Tapi kala itu Abu Bakar menolak, tidak mau menerima. Dengan alasan saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Ya, karena Nabi juga tidak memerintahkan untuk dibukukan, maksud saya harus memerintahkan membukukan, tidak. Lalu sahabat yang datang untuk mengingatkan Abu Bakar juga, Abu Bakar tidak mau, sampai datang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit jarak umurnya terpaut jauh sebenarnya. Ini yang datang jauh lebih tua, ya, yang datang jauh lebih senior. Tapi Zaid bin Thabit ketika datang bertemu dengan Abu Bakar dan mencoba meyakinkan itu, Abu Bakar ridho. Ya, Abu Bakar ridho. Nggak kebayang, ya, walaupun kita nggak boleh ya mengandai-andai. Tapi kalau umpama tidak dibukukan dan banyak yang meninggal akan berat buat kaum muslimin. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Zaid, Abu Bakar ridho. Mau memberikan putusan. Ya, bukukan. Langsung yang ditunjuk oleh Zaid. Ya, yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi pimpinan proyek pengumpulan Al-Quran itu Zaid bin Thabit. Ya, karena beliau yang membuat Abu Bakar itu merasa yakin untuk perlu itu. Ya. Maka langsung ditunjuk pimpru. Tapi begitu ditunjuk yang diucapkan oleh Zaid lain lagi. Demi Allah, bagiku mengangkat gunung-gunung yang ada di Madinah ini lebih mudah dibanding harus mengerjakan ini. Coba bayangkan. Padahal beliau itu penulis wahyu. Faknya di situ, ahlinya di situ. Ditunjuk untuk memimpin satu amanah, beliau masih mengatakan ini berat sekali, lebih baik ngangkat gunung. Maka kebayang wajar ya, berkahnya masa itu.
Nggak kebayang kalau orang sekarang ini udah jelas nggak ahli, nggak punya ilmu, ya, terus minta proyek, pakai nyogok, ya wajar kalau hancur. Ya, kalau itu coba bayangkan, ya Zaid bin Thabit, orang yang kapasitas ilmunya itu luar biasa, semua orang mengakuinya, dapat tugas itu yang memang bidangnya, masih mengatakan lebih baik, lebih ringan bagiku mengangkat gunung-gunung yang ada di Madinah ini dibanding harus mengangkat amanah ini. Tapi dikerjakan dengan hati-hati dan amanah dan selesai. Sampai akhirnya dibukukan, Abu Bakar wafat diserahkan kepada Umar bin Khattab, sampai pada Utsman bin Affan. Sampai pada Utsman bin Affan. Nah, di masa Utsman bin Affan, Islam sudah meluas ya dari ujung timur sampai barat. Timurnya sampai Asia Tengah, baratnya sampai hampir ke Maroko, ya luar biasa panjangnya. Lahjah di antara satu dengan yang lain berbeda, sehingga ketika membaca Al-Quran banyak yang berbeda. Di sana ngucapnya pakai ini, di sini ngucapnya pakai ini. Kadang harokat A, B, A, I, U-nya berbeda, sehingga datang masukan kepada khalifah kala itu harus dijadikan seragam ini Al-Quran. Karena kalau tidak, berbeda sana, berbeda sini, ini nanti akan menjadi bahaya di kelak kemudian hari. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan putusan semua Al-Quran harus dibawa menuju ke pusat, ya, untuk dikumpulkan semua, tidak boleh ada yang pegang Al-Quran, lalu di pusat ditulis Al-Quran. Dan itu yang menjadi kepalanya juga adalah Zaid bin Thabit. Ditulis, ya, ada beberapa Quran, ada 7 atau berapa wilayah gitu masa itu, dibikin, disebar ke 7 wilayah itu, lalu dari wilayah-wilayah itu nanti diperbanyak sesuai dengan apa yang ditulis. Dan Al-Quran Mushaf yang sampai ke kita itu disebut dengan Mushaf Utsmani. Ya, itu dinisbahkan kepada Utsman bin Affan. Memang yang menjadi khalifah Utsman bin Affan, yang memiliki kebijakan Utsman bin Affan, tapi orang di balik itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Namanya tidak disebut Mushaf Zaidi, tidak ya. Mushafnya tetap disebut Mushaf Utsmani. Tetap disebutnya Mushaf Utsmani. Tetapi pemimpin dari proyek itu, bahasa kita gitu ya, yang mengepalai untuk melaksanakan tugas mulia itu, yang akhirnya menyelamatkan, ya. Makanya kalimatnya kan kalau Allah Subhanahu wa taala bicara tentang penjagaan Al-Qur'an itu dengan kalimat inna, ya, artinya nahnu gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga. Jadi seolah ada yang lain, ada peran yang lain di sana. Dan ternyata kalau dilihat di sini tidak berlebihan kalau mengatakan Zaid bin Thabit juga memiliki peran yang luar biasa pada Al-Qur'an. Maka juga tidak berlebihan ketika orang mengatakan semua yang membaca Al-Quran pada masa ini pahalanya akan berbalik kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit meninggal di tahun kurang lebih sekitar 54 Hijriah. Jadi usia beliau berarti sekitar 65 tahun, ya. Dan ketika beliau meninggal, Madinah terguncang habis, ya. Semuanya merasa sedih. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan hilang tempat bertanya umat ini. Ya. Hilang yang senantiasa memberikan pencerahan ilmu kepada umat ini. Karena memang itulah faktanya. Orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa ini sudah wafat. Ya. Dan Masya Allah, ini memberikan banyak pelajaran, ya, untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengambil pelajaran dari cerita singkat ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.